Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam upaya kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama mengenai manajemen dan administrasi pendidikan madrasah ibtidaiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai POAC. Nah, pada hari ini atau kesempatan kali ini kita akan pecah satu persatu, yaitu perencanaan pendidikan. Ya, jadi perencanaan pendidikan madrasah ibtidaiyah atau MI sebenarnya secara umum, tapi memang kita khusus di prodi PGMI, makanya kita fokuskan kepada madrasah ibtidaiyah atau MI. Pokok pembahasan yang apa saja yang akan kita pelajari hari ini atau akan kita ulas hari ini yaitu konsep dan urgensi. Apa dan mengapa penting perencanaan pendidikan. Kemudian komponen penting apa saja yang direncanakan, komponennya apa saja, nanti kita akan bahas. Tahapannya apa saja, bagaimanakah proses dalam penyusunan perencanaan pendidikan, gitu ya. Yang pertama, apa itu perencanaan pendidikan MI dan mengapa penting, gitu ya. Jadi, perencanaan itu adalah proses sistematis untuk merancang tujuan, program, dan sumber daya guna mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jadi, perencanaan itu dibuat, itu tujuannya adalah untuk agar pendidikan itu berjalan dengan optimal. Caranya dengan proses yang sistematis, gitu ya. Karena terstruktur atau runtut, gitu ya. Kemudian esensi khas dari madrasah ibtidaiyah itu apa esensinya? Kalau kita berbicara mengenai perencanaan pendidikan madrasah ibtidaiyah, berarti esensi khas dari madrasah ibtidaiyah itu apa? Integrasi kan antara ilmu umum dan nilai-nilai Islam dalam satu kesatuan kurikulum. Jadi kalau untuk madrasah ibtidaiyah berarti kita memfokuskan untuk, mungkin kalau di sekolah yang bukan madrasah itu tidak mengintegrasikan pengertiannya atau esensinya tidak seperti itu. Tapi ketika kita sudah menyebutkan madrasah, itu otomatis adalah integrasi antara ilmu umum dan ilmu Islam. Bukan berarti ketika bukan madrasah itu tidak ada nilai-nilai Islamnya, bukan, tapi kita berfokus kepada madrasah ibtidaiyahnya. Terus kemudian mengapa penting? Kenapa perencanaan pendidikan itu penting? Kenapa? Itu untuk pedoman kerja bagi guru dan manajemen. Kemudian optimalkan sumber daya yang terbatas, memastikan kekhasan pendidikan Islam tetap terjaga dan terukur. Jadi pentingnya perencanaan ini secara umum kita sudah bahas ya di pertemuan atau topik pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan. Kali ini kita berfokus kepada perencanaan pendidikan madrasah ibtidaiyah. Mengapa penting? Sebagai pedoman. Apabila kita tidak membuat suatu rencana, otomatis kita tidak punya pegangan atau tidak punya pedoman. Terutama kalau kita sebagai pendidik atau guru, itu sebagai bahan pedoman untuk kita berjalan, nantinya akan mau dibawa kemana, gitu ya. Terus kemudian optimalkan sumber daya yang terbatas. Jadi mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya apa yang terbatas dalam pendidikan madrasah ibtidaiyah? Tentunya yang namanya sumber daya itu ada sumber daya manusianya, sumber daya sarana prasarananya itu. Jadi dengan adanya perencanaan ini itu mengoptimalkan atau lebih efisien dan efektif, agar lebih efisien dan efektif untuk pengalokasian baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangannya, dan sarana prasarananya ditata dengan bagus, direncanakan dengan bagus, gitu ya. Terus kemudian memastikan kekhasan pendidikan Islam tetap dijaga. Nah, ini adalah bagian dari
madrasah ibtidaiyahnya. Ketika kita merancang pendidikan madrasah ibtidaiyah, berarti kita tidak boleh lepas dari kekhasan pendidikan Islam gitu ya. Jadi harus masuk dalam perencanaan tersebut. Terus kemudian, tapi tadi kalau kita sandingkan dengan madrasah ibtidaiyah ya, jadi nanti kalau kalian memang secara umum ya, berarti optimal ini memastikan misalnya standar pendidikan itu berjalan sesuai, atau mungkin setiap lembaga itu mempunyai kekhasannya masing-masing, itu juga harus dimasukkan dalam perencanaan pendidikan agar itu menjadi branding atau nilai jual tersendiri bagi lembaga yang kita tempati itu ya. Terus kemudian apa saja yang harus direncanakan? Di pembahasan berikutnya kita sudah pernah menyinggung sedikit apa saja yang perlu direncanakan. Yang jelas adalah visi misi. Apa itu visi misi? Kemarin sudah ada kita bahas. Visi misi, cita-cita dan identitas dasar madrasah ibtidaiyah atau lembaga pendidikannya. Jadi apa saja yang direncanakan, visi misi itu direncanakan. Kemudian kurikulum. Ini adalah salah satunya yang ke-13. Nah, sedangkan sekarang sudah melewati kurikulum merdeka dan sekarang deep learning yang berbasis cinta, itu juga kurikulum itu juga harus direncanakan gitu ya. Jadi penyusunan kurikulum itu direncanakan. Jadi semua aspek itu harus direncanakan. Kemudian pembelajaran, apa yang direncanakan dalam pembelajaran? Penyusunan RPP yang kreatif dan mengintegrasikan nilai Islam gitu, karena berfokus ke madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian apalagi yang direncanakan adalah SDM, sumber daya manusianya. Kalau dalam lembaga pendidikan itu sopo sumber daya manusianya? Guru dan pendik itu juga, terutama guru dalam pendidikan. Ya, bagaimana cara, apa yang direncanakan? Bagaimana agar kompetensi dari guru, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan akhlak, karakter, dan yang lainnya itu bisa lebih baik gitu ya. Jadi itu perlu direncanakan juga agar bisa lebih meningkat lagi. Terus kemudian sarana prasarannya itu juga perlu direncanakan. Jadi beberapa hal yang kita lalui atau kita temui setiap hari dalam pendidikan itu semuanya harus direncanakan. Tujuannya agar apa? Agar perjalanannya itu bisa berjalan dengan efisien dan efektif dan optimal gitu ya. Terus kemudian bagaimanakah proses perencanaan itu bisa berjalan? Ya, itu pertama-tama kita harus menganalisis kebutuhan dulu. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu ya. Jadi ketika kita mau menyusun sebuah perencanaan itu, kekuatannya apa? Misalnya kita di lembaga pendidikan kita kekuatannya, brandingnya itu ada di mana? Itu harus kita pertimbangkan juga. Terus kelemahan yang kita punya itu apa? Terus peluangnya itu adanya di mana? Terus mungkin ada tidak ancaman dari luar? Itu juga menjadi salah satu pertimbangan, namanya adalah analisis kebutuhan atau analisis SWOT namanya. Terus kemudian merumuskan tujuan umum dan khusus yang spesifik lah, atau SMART ini ya. SMART itu singkatan dari spesifik, measurable, nah dan seterusnya ini. Jadi merumuskan tujuannya. Jadi ketika kita membuat perencanaan itu, selain kita analisis kebutuhan, itu juga kita merumuskan tujuannya untuk apa gitu ya, lebih spesifiknya seperti apa. Terus kemudian menyusun program dan anggaran. Setelah kita menganalisis kebutuhannya, merumuskan tujuannya mau kemana, kemudian kita menyusun programnya, program yang akan kita lakukan ke depannya itu seperti apa, programnya A, programnya B, anggarannya berapa. Itu maksudnya adalah rencana kegiatan konkret dan alokasi dananya. Kegiatan pasti harus ada dananya ya, walaupun dananya besar atau kecil. Dengan adanya perencanaan ini, diharapkan dengan pembentukan atau menyusun program yang bagus, yang efektif, itu bisa mengefisiensi dari alokasi dana. Jadi pergerakannya itu terarah gitu tujuannya. Terus kemudian implementasi, monitoring, dan evaluasi. Apa yang dievaluasi, implementasi, dan monitoring dijalankan
dipantau, dikoreksi, dan diperbaiki. Jadi isinya adalah seperti itu. Jadi ketika sudah menyusun kebutuhannya sudah jelas, merumuskan tujuannya sudah jelas, menyusun program. Yang namanya program itu walaupun rencananya itu sudah sangat bagus, itu belum tentu hasilnya juga bagus. Makanya perlunya adanya implementasinya bagaimana, dimonitoring atau dipantau, kemudian dikoreksi dan diperbaiki gitu ya. Setiap kegiatan itu pasti harus ada itu. Terus kemudian kesimpulannya adalah perencanaan adalah jiwa dari pengelolaan pendidikan. Yang fokus kita hari ini adalah madrasah ibtidaiyah yang berkualitas dan bernuansa islami, karena ini madrasah ibtidaiyah. Jadi kalau kita secara umum perencanaan itu adalah gimana ya, jiwa dari pengelolaan pendidikannya. Tanpa adanya perencanaan kita tidak tahu arahnya itu mau kemana. Kita berfokus ke programnya ya, bukan secara langsung lembaga pendidikannya, bukan. Jadi ketika kita yang jelas, pasti ini bisa kalian buktikan, lembaga pendidikan yang baik itu pasti mereka melaksanakan perencanaan atau melaksanakan POAC-nya itu dengan bagus juga, merencanakan, membuat ada rapat awal semester, terus kemudian ada monitoring, terus ada koreksi dan yang lainnya. Itu madrasah atau sekolah yang bagus itu dan kualitasnya bagus, yang peminatnya banyak, itu pasti melakukan itu. Jadi tidak mungkin kualitas pendidikan suatu lembaga itu bisa dengan sendirinya tanpa lakukan POAC atau perencanaan manajemen dan administrasi yang baik, itu pendidikannya baik, itu saya kira mustahil dibiarkan. Terus kemudian baik itu mustahil, pasti mereka menerapkan. Yang menerapkan manajemen dan administrasi dengan baik itu pun belum tentu bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik atau mendapatkan simpati dari masyarakat, apalagi yang tidak melakukan gitu ya. Terus kemudian sebuah proses sistematis. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa perencanaan itu adalah sebuah proses yang sistematis dan partisipatif yang melibatkan semua pihak. Jadi perencanaan itu tidak bisa hanya kepala sekolah saja. Itu harus semua elemen yang ada di lembaga tersebut itu bersatu menyamakan persepsi. Dengan adanya perencanaan itu kita menyamakan persepsi. Rencana yang kita lakukan itu ini. Jadi kepala sekolah mempunyai rencana, tanpa itu disampaikan, guru atau tendik atau segala elemen yang ada di lembaga tersebut tidak akan tahu gitu. Makanya langkahnya pun juga tidak akan sama gitu. Jadi memerlukan sinergi yang sama atau melibatkan semua pihak. Terus kemudian dibutuhkan komitmen dan fleksibilitas untuk menghadapi tantangan. Komitmen dan fleksibilitas ya, komitmen. Jadi ketika kita sudah membuat perencanaan, itu harus sebisa mungkin kita pegang teguh dan kita laksanakan perencanaan, melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan yang sudah kita susun. Tapi jangan lupa kita juga tetap harus fleksibel. Misalnya dalam perjalanannya itu ternyata ada masalah atau kendala-kendala yang mengharuskan kita lebih fleksibel dan sedikit membelokkan, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kita tidak boleh, kita tetap harus teguh, tapi kita juga harus melihat medannya, harus tetap fleksibel. Jadi tahu kapan kita harus tetap memegang teguh komitmennya tadi, dan mana kita harus mulai untuk lebih fleksibel lagi. Karena apa? Dalam perjalanannya itu pasti kita menemui suatu hambatan dan tantangannya. Jadi kita tetap harus lebih aware dengan keadaannya. Tidak boleh kita ya A ya tetap A, tidak boleh B dan C. Padahal zaman semakin berkembang, keadaan di luar sana semakin berubah, ada perubahan mengenai kondisi masyarakat dan yang lain. Secara otomatis ketika mungkin kita perencanaannya itu sudah tidak relevan lagi ya, perlu kita terkadang itu sebuah perencanaan itu kan ada plan A, plan B, itu juga bisa dijadikan alternatifnya. Kemudian tujuan akhirnya,
dalam suatu pendidikan yang kita susun dari mulai RPP-nya tadi, seperti yang ini tadi, visi misinya, kurikulumnya ditata, direncanakan, pembelajarannya direncanakan, SDM-nya direncanakan, sarana prasarannya direncanakan. Tujuan akhirnya untuk apa? Tujuan akhirnya yang jelas adalah mutu pendidikan. Nah, terwujudnya lulusan yang di sini madrasah itu yang bermutu, ya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau yang direncanakan tadi adalah yang cerdas secara akademik dan kuat karakteristik keislamannya. Secara umum adalah terwujudnya lulusan atau mutu pendidikan yang bagus atau yang baik. Jadi tujuan akhirnya untuk itu. Semua manajemen yang kita bahas itu tujuannya akhirnya adalah itu, kualitas pendidikan, gitu ya. Baik, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.